Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heldi Yuliana Yenuk dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Nusa Tenggara. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Dengan materi yang akan saya bahas di sini yaitu permasalahan lingkungan hidup, lebih khususnya mengenai pencemaran udara. Ayo teman-teman simak penjelasannya. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta mengganggu estetika dan kenyamanan. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional maupun global. Pencemaran udara di dalam ruangan dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sama buruknya dengan pencemaran udara di ruang terbuka. Pencemaran udara dibedakan menjadi dua, yaitu pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran primer adalah substansi pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemaran udara primer, karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran sekunder adalah substansi pencemaran yang terbentuk dari reaksi pencemaran-pencemaran primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemaran udara sekunder. Belakangan ini tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global yang mempengaruhi aktivitas manusia, yaitu transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, dan gas buang pabrik. Selanjutnya, dampak pada kesehatan. Substansi pencemaran yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Partikulat berukuran besar dapat tertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemaran diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, termasuk antaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Beberapa zat pencemaran dikategorikan sebagai toksik dan karsinogenik. Dampak terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit, antara lain klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Hujan asam mempengaruhi kualitas air, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga memengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan, dan juga bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. Dampak dari pemanasan global yaitu peningkatan suhu rata-rata bumi, pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, dan juga perubahan siklus hidup flora dan fauna. Selanjutnya ialah kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon yang berada di stratosfer dengan ketinggian 20-35 km merupakan pelindung alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Beberapa solusi untuk mengurangi dan mencegah polusi udara. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Hemat energi. 3. Membeli produk daur ulang. 4. Menggunakan produk yang sustainable. 5. Menanam pohon. 6. Berjalan, bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. 7. Makan produk lokal dan organik. 8. Mengurangi makan daging. 9. Mengurangi penggunaan kantong plastik. Dan 10. Meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.